Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan bagian demonstrasi kontekstual. Kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Adi Syaina Kita, dengan Nur Afifah Aulia Panistu dan Zahra Radia. Mindset wirausaha. Nah, seperti kita ketahui, wirausaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menciptakan, mengembangkan, dan menjalankan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dari hasil diskusi kami ada dua mindset kewirausahaan. Yang pertama itu grow mindset, yaitu percaya bahwa mereka dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka melalui kerja keras dan dedikasi. Kemudian yang kedua itu ada fixed mindset, yaitu mereka yang percaya bahwa bakat dan kecerdasan bawaan dari lahir dan tidak dapat dikembangkan lebih lanjut. Nah, dari kedua mindset ini, kewirausahaan dikenal memiliki semangat yang kuat, mandiri, dan berani. Banyak individu yang berusaha untuk menjadi pengusaha ataupun wirausaha untuk membuka usaha kecil baik di bidang kuliner, perdagangan maupun jasa, dan seringkali mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan tren konsumen. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk dapat menumbuhkan minat wirausaha pada peserta didik? Menurut hasil diskusi kami itu, menumbuhkan minat wirausaha pada peserta didik itu dapat dilakukan dengan cara memotivasi mereka, memberikan contoh kisah inspiratif kepada mereka, serta meningkatkan atau mengintegrasikan pembelajaran kewirausahaan dalam lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi mereka. Menumbuhkan minat wirausaha pada peserta didik menurut kondisi lingkungan atau kontekstual di salah satu lingkungan anggota kelompok kami, yaitu Pontianak. Di sana, guru bisa memperkenalkan peluang usaha berbasis potensi lokal seperti pengolahan lidah buaya dan makanan khas seperti bingke dan sotong pangpong. Nah, melalui proyek kewirausahaan yang memungkinkan siswa bekerja atau belajar membuat dan menjual barang secara langsung. Selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai sarana pembelajaran, pemasaran digital, atau membantu peserta didik memahami pentingnya promosi dalam berwirausaha dengan menggunakan media sosial. Selanjutnya, menumbuhkan minat wirausaha pada peserta didik dengan kondisi kontekstual di Jambi itu guru dapat memperkenalkan produk lokal seperti kopi Liberika, batik Jambi, tempoyak, dan produk berbahan benang. Nah, sehingga peserta didik ini lebih mudah memahami perkembangan usaha melalui contoh nyata. Nah, kegiatan praktik seperti pembuatan dan pemasaran produk berbasis pertanian, serta kunjungan industri juga dapat dilakukan dengan mengundang wirausaha lokal untuk berbagai pengalaman suksesnya kepada peserta didik. Dengan kondisi kontekstual di Makassar, guru dapat memperkenalkan potensi pengolahan hasil laut dan pertanian untuk menumbuhkan minat wirausaha pada peserta didik, seperti abon ikan, kerupuk tenggiri, kue baruasa, makanan khas seperti coto Makassar, jalang kote, dan yang dapat menginspirasi peserta didik untuk dijadikan bisnis. Dengan mengajak peserta didik melakukan riset pasar dan memahami tren bisnis, guru dapat mendorong mereka untuk menjalankan proyek wirausaha kecil di sekolah ataupun di lingkungannya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, berikan penjelasan sejauh mana pembelajaran wirausaha akan berpengaruh terhadap motivasi peserta didik untuk mempelajari wirausaha. Pembelajaran wirausaha dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi peserta didik. Dalam pembelajaran wirausaha, peserta didik dapat mempelajari dan mengembangkan keterampilan wirausaha. Pembelajaran ini juga dapat menumbuhkan minat dan kepercayaan diri peserta didik dalam berwirausaha melalui pengajarannya efektif, contoh nyata, dan praktik langsung.
Baiklah, pembelajaran wirausaha berdasarkan kondisi kontekstual ini dibagi menjadi 3 daerah, yaitu ada Jambi, Pontianak, dan Makassar. Nah, pembelajaran wirausaha berdasarkan kondisi kontekstual yang pertama yaitu Jambi. Nah, di Jambi, pembelajaran wirausaha ini dapat meningkatkan motivasi peserta didik dengan pengalaman langsung dalam menjalankan bisnis. Dan yang kedua, di pembelajaran wirausaha ini mengajarkan kepada peserta didik teknik produksi, strategi pemasaran, serta pentingnya inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, dalam pembelajaran wirausaha mendorong pembelajaran berkelanjutan, pengembangan keterampilan wirausaha, dan menciptakan peluang bisnis di masa depan. Dan yang terakhir, pembelajaran wirausaha ini khususnya untuk peserta didik ini dapat menciptakan peluang bisnis dan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, pada daerah Pontianak, pembelajaran wirausaha ini yang pertama mendorong peserta didik lebih mengenal dan menghargai sumber daya sekitarnya, seperti ada olahan aloe vera atau lidah buaya, dan ada seperti kopi dan lain-lain. Dan kedua, dalam pembelajaran wirausaha ini, peserta didik mendapatkan wawasan praktis dengan terlibat langsung dalam produksi dan pemasaran. Dan yang ketiga, meningkatkan pengetahuan cara menjalankan bisnis serta menciptakan peluang bisnis dan lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada di Makassar. Pembelajaran wirausaha ini di Makassar dapat memotivasi peserta didik dengan menunjukkan hasil laut dan produk pangan khas daerah. Yang kedua, strategi pemasaran digital dan inovasi produk. Yang ketiga, peserta didik lebih percaya diri untuk mengambil langkah-langkah berani dalam dunia bisnis. Dan yang terakhir, menciptakan peluang bisnis dan lapangan pekerjaan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan agar peserta didik termotivasi untuk melakukan kegiatan wirausaha? Nah, agar peserta didik termotivasi untuk melakukan kegiatan berwirausaha, beberapa langkah yang akan dilakukan berdasarkan kondisi kontekstualnya. Yang pertama ada di daerah Jambi. Nah, guru dapat mengajak peserta didik untuk terlibat langsung dalam proyek kewirausahaan. Dan yang kedua, kunjungan ke UMKM lokal akan memberikan inspirasi bagi mereka untuk melihat bagaimana bisnis dijalankan di dunia nyata. Yang kedua, di daerah Pontianak. Guru dapat mengadakan bazar kewirausahaan di sekolah berbasis produk unggulan seperti lidah buaya, kerupuk basah, ataupun jajanan khas Kalbar. Yang kedua, kunjungan industri ke berbagai usaha lokal. Sama seperti di Jambi, kunjungan industri ini dapat memberikan inspirasi bagi peserta didik bagaimana untuk menjalankan bisnis di dunia nyata. Nah, yang ketiga ada di daerah Makassar. Di sini guru dapat mengajak peserta didik membuat produk olahan hasil laut seperti abon ikan atau keripik rumput laut. Dan yang kedua, mengajarkan strategi promosi melalui media sosial agar menarik pelanggan dengan teknik pemasaran modern. Nah, di Makassar ini juga bisa kita lakukan untuk kunjungan industri ke berbagai usaha lokal yang ada di sana. Pertanyaannya, aset atau sumber daya apa yang harus dimiliki agar peserta didik tetap semangat menjalankan kegiatan wirausahanya? Peserta didik memerlukan berbagai aset atau sumber daya agar tetap semangat dalam menjalankan usahanya. Seperti yang pertama, pengetahuan dan juga keterampilan dasar, yaitu teknik produksi dan juga pengemasan, pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang disesuaikan oleh daerah mereka, dan juga pemasaran produk yang termasuk dalam itu adalah marketingnya. Yang kedua adalah akses ke bahan baku lokal. Akses ke bahan baku lokal seperti buah-buahan, kopi, dan hasil laut mendukung keberlanjutan usaha mereka. Yang ketiga, bimbingan dan juga dukungan, yaitu pendampingan dari guru dan juga pelaku usaha, pelatihan dan seminar kewirausahaan, dan juga untuk wadah pemasaran produk mereka bisa berupa bazar, toko sekolah, ataupun juga marketplace. Yang keempat yaitu fasilitas produksi dan juga pemasaran.
seperti dapur sekolah atau alat pengolahan makanan dan juga akses ke sarana distribusi dan juga promosi. Yang kelima adalah sikap mental positif. Ini adalah menjadi sumber daya atau juga aset yang penting bagi wirausaha untuk menjalankan usahanya, yaitu seperti motivasi untuk belajar dan berkembang dan juga kesiapan menghadapi tantangan dan belajar dari suatu kegagalan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, etika wirausaha seperti apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik ketika akan menjalankan sebuah usaha? Etika wirausaha yang perlu ditanamkan kepada peserta didik ketika akan menjalankan sebuah usaha yaitu salah satunya kejujuran dan juga integritas. Transparan dalam kualitas produk dan juga harga menjadi salah satu etika wirausaha. Selain itu, tidak melakukan kecurangan dalam bisnis. Yang kedua, tanggung jawab dan juga kerja keras. Menjaga kualitas produk dan juga layanan, konsisten dalam menjalankan usaha. Yang ketiga, kebersamaan dan juga gotong royong. Bekerja sama dalam suatu tim dan juga mendukung rekan usaha. Menghargai mitra bisnis dan juga pelanggan. Selanjutnya yaitu wirausaha berkelanjutan, yaitu mengelola limbah dengan baik dan juga menggunakan bahan baku lokal secara bijak. Yang selanjutnya adalah profesionalisme dalam berbisnis, yaitu menjaga etika dalam bertransaksi, menghargai pelanggan dan juga rekan usaha. Yang terakhir adalah tanggung jawab sosial, yaitu mendukung petani dan juga nelayan lokal, berkontribusi dalam masyarakat sekitar merupakan salah satu etika wirausaha yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Kesimpulannya adalah pendidikan kewirausahaan memiliki peranan penting dalam menumbuhkan minat dan motivasi peserta didik untuk berwirausaha. Melalui pendekatan yang kontekstual dan relevan dengan potensi lokal, guru dapat menginspirasi peserta didik untuk memahami dan juga mempraktikkan kewirausahaan. Pengalaman langsung seperti proyek kewirausahaan dan kunjungan industri meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri peserta didik. Selain itu, pentingnya pengembangan karakter seperti kemandirian, kerjasama, dan etika wirausaha harus ditanamkan agar peserta didik tidak hanya menjadi wirausahaan yang sukses, tetapi juga bertanggung jawab sosial.